Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Eiyukyo Shitsu episode 1 dan 2. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula di mana ada dua orang yang sedang melakukan pertempuran yang sangat dahsyat sehingga hampir menghancurkan seluruh tempat di sekelilingnya. Setelah menggunakan masing-masing jurus terkuatnya, pertempuran itu masih berlanjut dan belum ada yang kalah sehingga di saat terakhir mereka saling menusuk tubuh mereka dengan pedang dan membuat pertarungan itu selesai. Singkat cerita, ada seorang murid baru yang masuk sekolah Akademi Rosewood. Murid itu bernama Blade. Tujuan Blade masuk ke Akademi Rosewood adalah untuk mencari teman biar mirip seperti manusia biasa lainnya. Kemudian saat melakukan dengan murid lainnya, tiba-tiba ada seorang murid perempuan cantik yang bernama Ernest datang ke Blade dan memarahi Blade karena terlalu berisik. Ernest begitu ditakuti oleh para murid lainnya karena Ernest adalah murid yang paling berpengaruh di akademi. Juga orang-orang memanggilnya Kaisar Wanita. Tapi Blade tidak takut dengan Ernest. Blade malah meminta Ernest mengantarnya ke ruang kepala sekolah. Dan pada saat sampai ke ruang kepala sekolah, Ernest terkejut. Ternyata yang duduk di bangku kepala sekolah itu adalah Raja. Dan Ernest langsung sungkem terhadap Raja. Blade yang terlihat Raja itu sangat santai dan bersikap seperti biasa. Ernest yang melihat Blade tidak sopan terhadap Raja langsung menarik Blade dan menyuruh Blade meminta maaf kepada Raja. Ternyata Raja itu akan menjadi kepala sekolah yang baru untuk Akademi Rosewood. Kemudian Raja menyuruh Ernest keluar dan ingin berbicara berdua dengan Blade. Setelah mendengar percakapan Blade dengan Raja itu, ternyata Blade itu adalah pahlawan yang melakukan pertempuran dengan Raja Iblis di awal cerita tadi. Dan juga alasan Raja tersebut ke Akademi Rosewood adalah untuk melihat Blade agar kemampuan pahlawannya kembali. Tapi saat ini Blade hanya ingin seperti manusia biasa dan berteman dengan orang-orang. Setelah melakukan pembicaraan dengan Raja, Blade pergi ke tempat latihan kelas tingkat lanjut dan bertemu dengan Ernest. Ernest mengira Blade menggunakan orang dalam untuk masuk ke kelas tingkat lanjut. Kelas tingkat lanjut merupakan kelas yang dimana muridnya memiliki kemampuan yang kuat. Kemudian Ernest yang masih belum percaya, Blade meminta guru untuk menguji kekuatan Blade. Dengan kekuatan Blade yang mantan seorang pahlawan, Blade mengalahkan Jirah penguji kekuatan itu dengan mudah dan membuat orang di sekelilingnya terkena imbas kekuatannya itu. Dan membuat semua orang di situ percaya akan kekuatan Blade. Singkat cerita, setelah sekolah Ernest balik ke asramanya dan kegirangan karena Blade mau berteman dengan Ernest dan menjadi teman pertamanya. Ernest ternyata belum mempunyai teman karena para murid takut kepadanya. Saat sedang senang, tiba-tiba pedang yang dimiliki Ernest bergerak. Ernest yang melihat pedang itu teringat dengan awal pertemuannya dengan pedang itu. Ernest mendekati pedang itu dan mendengar suara dari pedang itu dan membuat pedang itu ingin menguasai tubuh Ernest untuk melakukan perbuatan jahat. Kemudian keesokan harinya Ernest melakukan latih tanding dengan murid tingkat lanjut. Tapi karena kekuatan yang sangat kuat, Ernest mengalahkan semua murid di situ dan Blade menjadi lawan terakhirnya. Saat mau melawan Blade dengan keadaan yang sudah capek, Ernest tiba-tiba pingsan dan langsung dibawa ke UKS oleh Blade. Kemudian Ernest tersadar dan langsung ingin pergi ke UKS dan memaksa dokter UKS membiarkannya. Dan karena Ernest memaksa, akhirnya dokter itu membiarkan Ernest pergi dengan syarat Blade harus menjaganya. Singkat cerita, setelah insiden Ernest pingsan, Blade langsung pergi ke laboratorium untuk mencari tahu tentang pedang yang dipegang oleh Ernest. Setelah mengetahui informasi pedang itu, Blade langsung mengajak Ernest untuk berbicara dengannya.
Kemudian Ernest menceritakan tentang pedang itu, yang dimana saat dirinya berusia 6 tahun dia tidak sengaja memegang pedang terkutuk yang bernama Asmodeus, yang membuat pedang itu ingin menguasai tubuhnya. Setelah mendengar cerita dari Ernest, Blade menyuruh Ernest untuk melakukan kontrak dengan pedang Asmodeus itu agar dirinya bebas dari kutukan pedang Asmodeus. Kemudian Ernest pun melakukan kontrak dengan pedang itu. Ternyata pedang itu berisi iblis yang sangat kuat bernama Asmodeus. Ernest pun melakukan pertempuran dengan iblis itu. Dengan sedikit bantuan dari Blade, akhirnya Ernest berhasil mengalahkan iblis itu dan membuat pedang itu menjadi milik Ernest sepenuhnya. Setelah berhasil menjalin kontrak dengan pedang terkutuk itu, Ernest kembali ke sekolah dengan sifat yang berbeda dan mulai menyapa murid lainnya. Kemudian saat latihan dengan kelas tingkat lanjut, Blade menghampiri wanita cantik yang sendirian berlatih bersama Sophie. Dan Blade pun mengajak Sophie latihan bersama. Karena Blade bisa menggunakan pedang, jadi Blade sedikit mengajari Sophie menggunakan teknik pedang. Kemudian mereka pun berlatih sampai sore. Keesokan harinya Blade pergi menemui kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa orang yang berteman dengan Blade adalah proyek pahlawan buatan yang bernama asli Sophita. Blade yang mendengar itu begitu marah dengan kepala sekolah dan hampir salah paham bahwa eksperimen itu ulah kepala sekolah. Tapi ternyata itu ulah organisasi yang jahat dan juga organisasi itu sudah dihancurkan. Kemudian setelah pembicaraan dengan kepala sekolah, Blade bertekad untuk mengembalikan kehidupan normal untuk Sophie. Dan juga Blade pergi menemui teman-temannya untuk menanyakan tentang masa muda dan cinta. Setelah mendapatkan informasi tentang masa muda dan cinta, Blade langsung pergi menemui Sophie yang sedang di pemandian untuk mengajaknya berkencan. Kemudian keesokan harinya kencan itu pun tiba, dan kencan itu diikuti diam-diam oleh Ernest dan Claire yang penasaran dengan Blade yang tiba-tiba mengajak Sophie kencan. Sophie pun tiba di tempat Blade menunggu. Saat Sophie sampai, Blade mengatakan agenda yang akan dilakukan saat kencan dengan sangat detail dan mereka pun mulai pergi berkencan. Kencan itu pun berjalan dengan lancar sesuai rencana. Pada saat terakhir kencan itu, Sophie mengatakan kepada Blade tentang dia yang sebenarnya dan menunjukkan sedikit kekuatannya tentang dia adalah seorang pahlawan buatan. Dan juga Blade mengatakan bahwa dirinya dulunya juga disebut sebagai pahlawan. Ternyata Blade menjadi seorang pahlawan pada saat dia masih kecil yang terus berjuang melawan monster dan ingin menyelamatkan manusia. Saat tidak bisa menyelamatkan seseorang manusia, mereka marah kepada Blade dan mengatakan Blade itu seorang pahlawan tapi tidak bisa menyelamatkan satu orang pun. Kata-kata itu membuat Blade putus asa dan hal itu tidak ingin terjadi kepada Sophie yang juga pahlawan buatan. Setelah mendengar cerita Blade, Sophie menghampiri Blade dan memeluk untuk menenangkannya. Nah, inilah akhir dari episode pertama dan kedua. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.